Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bisa melanjutkan kuliah filsafat manusia pada bagian ke-11, dan kali ini akan mengambil tema manusia dan dirinya. Bicara tentang manusia dan dirinya itu tentu saja hanya dalam konteks kewajibannya, apa kewajiban manusia terhadap dirinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 hal, ya, yaitu memelihara kesehatan diri, kedua menuntut ilmu atau ta'lim, dan ketiga menerapkan ilmu untuk mendapatkan akhlak, adab yang baik atau disebut ta'dib, ya. Nah, topik ini tentunya salah satu dari 3 topik yang akan dibahas tentang hubungan manusia dengan manusia. Jadi satu adalah kewajiban manusia terhadap dirinya, kedua kewajiban manusia terhadap keluarganya, dan ketiga adalah kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Jadi kali ini kita akan bicara dan membatasi diri hanya pada pembicaraan tentang kewajiban manusia terhadap dirinya. Dan seperti telah saya singgung tadi, bahwa kewajiban manusia terhadap dirinya itu adalah 3. Kali ini saya tidak akan membacakan bukunya karena kebetulan bukunya tertinggal, dan karena itu maka saya akan meringkaskan saja, ya, ada poin-poinnya akan saya bicarakan mengenai ini. Pertama, kewajiban manusia terhadap dirinya adalah memelihara kesehatan tubuhnya tentunya, ya. Mengapa? Karena sebenarnya tubuh manusia ini merupakan satu, boleh dikata, keajaibannya, satu mesin yang canggih, ya, yang mungkin komposisinya atau komponennya tercanggih di alam semesta. Katanya otak manusia itu organisasi atau strukturnya itu tercanggih di alam semesta ini, ya. Jadi kita harus mengapresiasi tubuh kita sebagai satu mesin, ya, mesin yang luar biasa, ya, mungkin super komputer, ya, kalau mau dibandingkan dengan itu. Nah, kalau kita punya komputer yang baik dan canggih saja, kita wajib memeliharanya. Apalagi manusia ini sebagai super komputer, ya, itu wajib kita pelihara kesehatannya, ya, keberadaannya, ya. Karena dengan kondisi yang sehat dari tubuh manusia bisa melakukan berbagai aktivitas yang menunjang hidupnya. Ya, mari kita lihat lebih dalam lagi apa sebenarnya yang terjadi pada diri manusia sehingga manusia bisa menjalankan kehidupannya, aktivitasnya dan sebagainya. Nah, di dalam diri manusia itu sebenarnya ada beberapa sistem, ya, mungkin banyak sekali. Tapi untuk membatasi diri, saya hanya akan bicara mengenai sistem saraf, ya, kemudian sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem otot yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini jadi sebelum kita mengerti mengapa kita harus memelihara kesehatan jiwa, maksudnya terhadap kesehatan tubuh, kita harus mengenal dulu tubuh kita ini dan apakah patut memang dipelihara dengan baik, ya. Mari kita mulai dengan sistem saraf, ya. Sistem saraf ini adalah sangat penting sekali, ya. Saraf inilah yang membuat kita bisa mengindra dan juga bisa bergerak, ya. Karena itu maka sel-sel saraf itu dibagi ke dalam 2, ya. Ada sel saraf motoris
dan ada lagi yang satu sel saraf sensoris. Nah, sel saraf sensoris inilah yang bertanggung jawab terhadap kemampuan kita untuk bisa mengindra, ya, melihat, mendengar, mencium, kemudian mengecap makanan, merasakan melalui tubuh kita kondisi cuaca, misalnya dingin atau panas dan sebagainya, ya. Nah, itu bisa berfungsi ketika sel-sel saraf sensoris itu berfungsi, dan kita tidak bisa bayangkanlah betapa hebatnya sumbangan yang diberikan kepada kita oleh 5 panca indera kita ini. Saya tidak akan tetap berkutat di situ, itu selintas saja, ya. Kemudian sistem saraf yang kedua adalah yang disebut dengan saraf motoris, ya, dan inilah yang bertanggung jawab terhadap kemampuan manusia untuk melakukan gerakannya. Bukan hanya gerak diam gitu, ya, maksudnya gerak di tempat, tapi juga bisa melakukan perpindahan tempat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa manusia lakukan. Ya, ini tidak khusus manusia sebenarnya, hewan pun mempunyai daya harakah, daya gerak. Nah, jadi dengan sistem saraf ini kita bisa melakukan penginderaan dan juga melakukan pergerakan. Pergerakan ini juga diklasifikasi oleh Ibnu Sina misalnya ke dalam 2 macam, ya, ada gerak menuju objek dan ada gerak meninggalkan objek. Nah, kapan kita mendekati objek? Kita mendekati objek ketika kita merasa bahwa objek itu bermanfaat, baik untuk keperluan nutrisi kita atau untuk kepentingan yang lain. Jadi misalnya ketika kita lapar, ya kan, kemudian terlihat sana ada makanan dan ada tulisan besar gratis, tentu kita akan bergerak ke arah itu, ya kan. Dan itu dilakukan karena manusia mempunyai juga yang disebut estimative faculty, kemampuan mengestimasi, menilai apakah objek itu berbahaya atau bermanfaat. Ketika kita menemukan objek bermanfaat, kita kemudian akan segera bergerak ke arah objek. Tetapi ketika misalnya kita menemukan sebuah objek yang itu jelas-jelas berbahaya, misalnya kita melihat adanya singa atau ular berbisa atau bom yang sedang meledak, tentunya respon kita adalah menjauh, jadi gerak menjauhi objek, ya kan. Nah, kalau gerak mendekati objek disebut nafsu syahwat, ya, didorong oleh nafsu syahwat. Nah, kalau meninggalkan objek, ya, itu adalah didorong oleh nafsu ghadab, dia marah, ya, atau disebut amarah. Nah, ini adalah menyangkut soal sistem saraf. Selain sistem saraf, kita juga tentunya tubuh kita yang memiliki sistem peredaran darah, ya, blood circulation, dan itu berpusat kegiatan itu di jantung. Ya, jantung adalah sebuah pompa yang luar biasa, ya, yang memompakan darah ya setiap saat dari darah manusia itu untuk melakukan berbagai fungsi yang penting. Jadi darah ini bisa membawa oksigen, ya, yang kita hirup melalui paru-paru, tapi juga bisa membawa nutrisi, ya, atau sari makanan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, ya. Dan ini kemudian membawa kita kepada adanya sistem yang lain, ya. Jadi tadi darah membawa oksigen, tapi oksigen ini kan tidak bisa disuplai kalau sistem pernafasannya, ya, respiratory sistemnya itu tidak berjalan. Jadi dalam tubuh manusia ada sistem pernafasan, dan sistem pernafasan ini sangat penting karena dialah yang kemudian akan menghirup masuk ke dalam oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida, ya. Jadi kalau oksigen sudah diolah mengalami pembakaran, oksidasi, maka dia akan menjadi CO2, jadi macam arangnya itu harus dikeluarkan. Kalau tidak akan berbahaya, dia akan menjadi racun. Dan itu digerakkan justru oleh sistem
pernafasan. Jadi sistem pernafasan itu yang mensuplai kita oksigen dan mengeluarkan. Oksigen ini sangat penting sekali ya, karena fungsi-fungsi penting dari organ-organ manusia seperti otak, jantung dan sebagainya sangat memerlukan oksigen. Gitu. Ya, dikatakan bahwa otak manusia memerlukan 70% kandungan oksigen yang ada dalam tubuh manusia. Bayangkan kalau misalnya kita kekurangan, kita bisa pingsan dan bisa mati. Seperti itu. Jadi di samping peredaran darah yang itu luar biasa ya, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, tapi sebelum kembali darah itu ke jantung itu disaring dulu di ginjal, dan ginjal itu kalau sehat karena di sana ada 2 juta nefron ya, saringan-saringan itu, sehingga kemudian darah yang melewati ginjal itu akan kembali ke jantung sebagai darah yang segar, darah yang bersih. Ya, selain itu juga itu akan melibatkan juga sistem pencernaan, ya, digestive system, ya, digest system. Jadi penginderaan ini adalah berkaitan dengan makanan, karena manusia kalau tadi dikatakan membutuhkan oksigen melalui paru-paru, manusia juga membutuhkan sari makan, dan itu diolah oleh beberapa organ pencernaan, mulai dari mulut ya, kemudian lambung, perut besar, kemudian ke usus 12, usus kecil dan sebagainya, untuk mengolah makanan itu menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Itu pun setelah diolah oleh hati atau limfa ya. Untuk kemudian disalurkan melalui darah. Jadi ini luar biasa ya. Tubuh manusia perlu oksigen itu disuplai oleh sistem pernafasan, tapi juga manusia membutuhkan makanan, sari makanan, dan itu disuplai oleh sistem pencernaan. Tapi oksigen dan sari makan kan perlu diedarkan oleh darah, maka disitulah fungsi daripada salah satunya ya, fungsi daripada sistem peredaran darah, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, jadi ini adalah perkenalan terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita. Tentu saja masih banyak sistem lain, sistem otot, ya, terutama sistem reproduksi, ya kan. Jadi bahwa manusia itu hidup di sini bukan untuk memelihara tubuhnya saja, tapi juga memelihara spesiesnya, memelihara bangsanya. Oleh karena itu maka Allah menciptakan sistem reproduksi ya, dengan mana manusia bisa melahirkan anaknya dan sebagainya. Dan tentu saja ini akan melibatkan juga alat-alat reproduksi yang sangat canggih ya, baik itu untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian manusia bisa melakukan hubungan yang akan membuahkan keturunan. Selain itu juga ada sistem otot ya, dengan mana manusia bisa bergerak ke arah yang dituju. Ya. Nah, dengan segala sistem yang begitu canggih itu, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memelihara kesehatan tubuh kita ini. Karena apa? Karena ini mesin yang sangat luar biasa, mesin yang sangat berharga. Masa kalau misalnya komputer aja kita pelihara dengan baik, tubuh kita yang sebenarnya jauh lebih canggih daripada komputer dan bermanfaat daripada komputer, tentunya kita harus pelihara. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana memelihara kesehatan ini? Biasanya pada pokoknya ya, kesehatan manusia itu melibatkan 2 hal ya yang perlu diperhatikan. Satu adalah soal nutrisi, jadi manusia memerlukan makanan, dan yang kedua adalah soal gerak. Jadi gerak dan makanan ini adalah komponen yang penting untuk diperhatikan untuk pemeliharaan kesehatan tubuh manusia ya. Nah, makanan seperti sudah disebutkan tadi akan menghasilkan nutrisi, sari makanan yang dibutuhkan untuk tubuh, ya kan. Nah, untuk memelihara kesehatan tubuh itu berkenaan dengan makanan, maka prinsip yang harus dicamkan, yang harus diingat adalah
moderasi ya. Jadi makan itu harus moderat, makan itu harus tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak akan sakit juga, akan menimbulkan penyakit. Kalau terlalu sedikit juga akan menimbulkan penyakit. Jadi disinilah ajaran moderasi ya. Jadi kalau Nabi mengatakan mungkin makanlah selagi lapar, tapi berhenti sebelum kenyang. Nah itu patokan yang sebenarnya luar biasa ya. Jadi katanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi sediakan untuk nafas gitu. Nah ini antara lain ya guideline-nya ya. Tetapi yang sangat penting diingat adalah bahwa menurut tradisi ilmiah Islam, makan itu adalah obat. Makan dan minuman itu adalah obat ya. Jadi maksudnya obat apa ya? Tentunya obat lapar dan haus ya kan. Tetapi sebagai obat, ini yang paling penting ya. Sebagai obat maka dia harus ada tata caranya ya. Maksudnya ada porsinya, ada jadwalnya. Kalau kita datang ke dokter dikasih obat pasti katanya ini tiga kali sehari diminum setelah makan atau sebelum makan dan sebagainya. Ada aturannya gitu. Jadi makan pun itu harus ada aturannya. Pertama porsinya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kemudian waktunya. Jadi waktu itu harus tepat. Ya, kalau misalnya kita memang makan 3 kali sehari, pagi, siang dan malam, itu kalau bisa waktunya itu konsisten. Ya, karena sudah menjadi tabiat daripada tubuh. Kalau dia sudah diberikan makan pada waktu tertentu, maka pada saat itu asam lambung akan keluar, mau menghancurkan makanan yang ada. Apa daya makanannya belum ada, sehingga kemudian menimbulkan penyakit yang disebut mahe atau gastrik. Dan kalau tidak ada makanan, maka mungkin yang dimakan adalah kulit luar daripada lambung kita, sehingga terjadilah misalnya penyakit lambung yang kronis. Jadi seperti itu. Jadi makanan yang dimaksud makanan sebagai obat adalah bahwa sebagaimana obat dia harus ada porsinya, jangan terlalu banyak terlalu sedikit. Juga harus ada waktunya, waktu mengkonsumsinya. Jadi harus konsisten dengan itu. Itu faktor yang pertama bagi kesehatan. Faktor yang kedua bagi kesehatan adalah gerak. Jadi gerak juga adalah sangat diperlukan oleh tubuh kita. Ya, karena banyak alasan ya. Pertama, untuk jantung bisa bergerak dengan baik, maka dia harus ada olahraga untuk menstimulasi ya, supaya dia bisa bekerja dengan baik juga. Ya, jadi kalau dengan gerak itu kan dia dipacu ya untuk bergerak dengan ini. Nanti kalau misalnya sudah lambat, sudah malas-malasan, nanti dengan olahraga itu dibangunkan kembali sehingga kemudian dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian juga olahraga penting juga bagi menjaga kondisi otot manusia. Jadi kalau kita lama nggak pernah bergerak, tidur aja, kita akan merasakan betapa lemas tubuh kita ini ya. Jadi otot-otot tubuh kita juga lembek ya kan, pakai berdiri juga susah ya. Itu bukan hanya karena faktor umur ya. Kalau faktor umur sih memang itu ya, tapi orang-orang yang masih muda pun itu harus ya. Olahraga itu adalah merupakan kemestian ya, untuk melihara kesehatan tubuh. Karena apa? Karena dengan misalnya bergerak, jantung akan berjalan dengan baik dan itu akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dan kalau darah itu lancar, wah hebatlah, untuk semua fungsi-fungsi tubuh itu akan menjadi berfungsi dengan baik ya. Tapi ini lagi-lagi seperti makanan, maka gerak itu pun sebenarnya adalah harus dilakukan dengan cara yang moderat ya, harus ada moderasi ya. Karena apa? Kalau berlebihan dia akan menimbulkan sakit, tapi kalau berkurangan dia juga akan menimbulkan sakit. Maka porsinya itu harus ditakar lah, konsultasikan ya ahli olahraga misalnya ya. Dan tentu saja itu harus disesuaikan dengan kondisi kita ya. Kalau kita sudah umur sekian ya, pilihlah olahraga yang cocok dengannya gitu.
Tapi intinya adalah bahwa makan dan olahraga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Tapi yang penting lagi adalah bahwa itu dilakukan dengan cara yang moderat, jangan berlebihan, jangan berkurang. Nah, ini mengingatkan saya pada ungkapan seorang ahli filsafat dan juga kedokteran Yahudi ya, yang namanya Musa bin Maimun atau Maimonides, yang dalam bukunya berbahasa Arab Tadbirus Sihah, pemeliharaan kesehatan atau administrasi kesehatan atau manajemen kesehatan, dia mengatakan bahwa penyakit manusia timbul dari hanya dua hal saja. Satu, terlalu banyak atau terlalu sedikit makan. Dua, terlalu banyak atau terlalu sedikit gerak. Nah, ini saya pegang ini. Saya pernah baca bukunya kecil, saya pernah baca waktu saya masih di Chicago, dan itu saya ingat sekali. Dan itu dipesan oleh anaknya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian menggantikan sebagai raja, tapi sering sekali sakit, ya kan? Seperti itu. Nah, itulah kewajiban pertama ya manusia terhadap dirinya, itu memelihara kesehatan badan. Yang kedua, ya kan, adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu atau ta'lim. Ya, jadi manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, karena apa? Karena Nabi pernah bersabda ketika ditanya, dengan apa manusia bisa selamat hidup di dunia? Dia bilang, dengan ilmu. Dengan apa manusia bisa selamat di akhirat? Dengan ilmu, jawabnya. Kemudian bagaimana supaya agar manusia bisa selamat di dunia dan akhirat? Dia bilang, dengan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali ya. Kalau Ikhwanus Sofa mengatakan bahwa sebenarnya ilmu itu kalau dibandingkan dengan badan, itu adalah makanan pokok daripada jiwa ya. Jadi kalau misalnya perlu makanan pokok, kalau di Indonesia ya nasi lah ya kan? Maka jiwa pun memerlukan makanan pokok. Makanan pokok jiwa itu adalah ilmu. Artinya apa? Kalau orang yang tidak berilmu, itu semangat hidup jiwanya itu kan lemah, seperti orang yang tidak pernah makan, udah lama nggak makan. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan demikian maka kita harus menyadari ya bahwa ada kewajiban menuntut ilmu bagi diri kita untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, ya kan? Dan itulah sebabnya maka Islam, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan gitu. Bahkan agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, gitu kan? Nabi SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada istilah, oh saya udah 80 tahun saya nggak berkewajiban lagi menuntut ilmu. Kalau masih ada umur dan kekuatan, ya masih wajib. Sampai kita hatta zurtumul maqabir, sampai kita mengunjungi kuburan kita sendiri, ya kan? Bahkan tidak dibatasi juga oleh ruang ya. Tuntut ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina ya. Dan harus diingat pada saat itu bahwa negeri Cina belum lagi menjadi Islam pada zaman Nabi, ya kan. Jadi menuntut ilmu kemana saja, ilmu apa saja yang bermanfaat, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya kira Cina itu di situ bukan hanya artinya Cina saja, itu merupakan simbol daripada kemana saja gitu. Tuntutlah ilmu ke ujung dunia ya. Nah, mungkin Cina waktu itu dianggap ujung dunia ya. Jadi Islam sangat empatik, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu memang penting. Kepentingan ilmu pengetahuan nanti akan diceritakan adalah seperti lentera bagi kita yang kegelapan ya. Kita di waktu malam kita berjalan tidak tahu arah, tidak punya lentera, tidak punya obor, tidak punya pelita. Ilmu adalah pelita atau obor. Nabi mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Untuk apa cahaya itu? Cahaya itu untuk menerangi jalan hidup kita yang gelap.
ya, dan itulah akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi ilmu ini sangat penting sekali ya. Dan ini merupakan kewajiban setiap manusia terhadap dirinya untuk menuntut ilmu. Adapun cara untuk menuntut ilmu ya macam-macam ya. Ada yang caranya otodidak, belajar sendiri, yang itu bisa diperlihatkan dari misalnya tokoh Ibnu Sina ya. Ibnu Sina tuh punya guru waktu masih dia kecil aja gitu. Tapi setelah itu dia bertanya pada gurunya, gurunya tidak bisa menjawab pertanyaannya, akhirnya gurunya malu, dia akhirnya dari situ dia belajar sendiri. Tapi tidak semua orang macam itu ya. Tidak semua orang macam Al-Ghazali yang ya dia berguru tapi mencari kebenarannya sendiri. Tapi yang pada umumnya adalah kita menuntut ilmu melalui guru. Ya guru itu bisa misalnya waktu masih ya, di dalam rumah ya, lingkungan rumah, mungkin bisa dari orang tua ya, ayah, ibu atau saudara dan sebagainya. Tapi nanti kalau udah usia sekolah, dia akan sekolahkan di madrasah ya, atau sekolah-sekolah online dan sebagainya. Itu adalah cara ya. Adapun dalam tradisi ilmu Islam, guru itu sebenarnya bukan diktator ya, artinya bukan yang diktekan kebenaran seperti itu dan siswanya harus mengikutinya. Jadi lebih sebagai fasilitator. Jadi seorang guru harus melihat murid itu dengan potensinya, dan dia harus mengembangkan, bagaimana membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak sehingga menjadi aktual. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pendidikan itu adalah cara sadar untuk mengaktualkan potensi yang dimiliki oleh anaknya ke arah aktualisasi yang sepenuh-penuhnya. Yaitu itu pandangan saya tentang pendidikan sebenarnya ya, seperti itu ya. Tetapi guru tidak boleh kemudian membatasi kemajuan anaknya. Jadi kadang-kadang kita ini misalnya menjadi pembimbing skripsi atau apalah tesis dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai pembimbing terlalu mendikte. Jadi ini harus begini-begini. Padahal seharusnya kita memberi fasilitas saja. Si anak ingin menulis ini, dibimbing supaya bagaimana anak ini benar-benar interest dan bisa mengembangkan keinginannya menjadi lebih baik dan lebih ilmiah ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya bergeser pada apa subjek ilmu itu ya. Kalau tadi kan caranya ya, metodenya. Subjek ilmu menurut Ibnu Khaldun ada dua. Jadi ada ilmu-ilmu nakliyah, al-ulumun nakliyah, yaitu ilmu-ilmu disebut transmitted science ya, sciences. Jadi ilmu-ilmu yang diterima sebagai otoritas dari Allah atau dari Rasul, jadi berupa kitab suci dan juga sunnah Nabi. Di situ manusia tidak punya wewenang untuk mengubah ayat atau hadis Nabi, tidak. Ya, yang ada adalah bagaimana pertama memastikan bahwa ini benar-benar dari Allah dan benar-benar ini dari Nabi. Kemudian ya menafsirkannya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ulum nakliyah ini kemudian yang mungkin populernya kita bilang ilmu agama ya, itu terbagi menjadi 5 ya kalau tidak salah, atau 6, itu tergantung siapa yang mendefinisikannya ya. Jadi pertama ulumul Quran, kedua ulumul hadis, kemudian ada ilmu kalam, ada fikih dan usul fikih, ada tasawuf, dan waktu itu pada zaman Ibnu Khaldun itu ada takbir mimpi ya, interpretasi doktrin. Nah, adapun bagian besar yang kedua adalah ilmu akliyah, jadi rational sciences, dan itu dibagi menjadi 2 divisi ya. Yang satu adalah al-ulumun nazariyah, ilmu teoritis, dan yang kedua adalah al-ulumul amaliyah, ilmu praktis. Nah, ilmu-ilmu teoritis ini dibagi menjadi 4, 1 mantik logika, 2 ilmu fisika, ketiga ilmu matematik, dan keempat adalah ilmu metafisik dengan masing-masing subdivisinya ya. Nah, kalau logika itu ada makulat ya, kategoris, kemudian burhan, ada juga jadal, ada juga khitabah, retorik, ada safsafah, sophistry, dan syirik.
Kemudian untuk ilmu fisika itu ada astrofisik, ada meteorologi, ada fisika proper, ada kemudian kimia, ada mineralogi, botani, zoologi, anatomi, dan kedokteran. Jadi ada banyak cabang-cabang. Adapun ilmu-ilmu matematik biasanya dibagi menjadi ilmu hisab atau aritmatik, ya. Kemudian kedua adalah geometri, handasa, ketiga musik, keempat astronomi. Ya, saya tidak akan bisa menjelaskan lebih lanjut lebih detail lagi karena waktunya terbatas, ya kan. Nah, kemudian ilmu-ilmu metafisik, yaitu satu yang disebut dengan ontologi, yaitu filsafat wujud. Yang kedua adalah teologi yang berkaitan dengan filsafat Tuhan. Yang ketiga adalah kosmologi, yaitu filsafat alam. Berikutnya adalah antropologi, filsafat manusia, dan yang terakhir adalah eskatologi, ilmu tentang dunia setelah kematian, yaitu akhirat atau al-ma'ad. Ya. Nah, itu adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang teoritis, ya, al-ulumun nazariyah. Tapi juga dikenal juga bagian daripada ilmu rasional adalah ilmu amaliyah, al-ulumul amaliyah atau practical sciences, yang terdiri dari etika, ekonomi, dan politik, ya. Dan itu masing-masing sudah dikembangkan, ya. Tapi yang penting adalah bahwa ilmu-ilmu praktis itu semuanya berdasarkan kepada etika, ya. Jadi etika sangat penting dalam etika sendiri, dalam ekonomi, dan dalam politik. Nah, kita kadang-kadang sudah mempelajari ilmu ekonomi dan politik tapi sudah lepas dari consideration, moral consideration, pertimbangan moral. Padahal di dalam tradisi ilmu Islam, ilmu-ilmu praktis itu ya semuanya adalah ilmu akhlak, ilmu morality atau ethics, ya. Perbedaannya adalah bahwa etika itu membimbing manusia bagaimana cara menjadi manusia individu yang baik, sedangkan ekonomi adalah bagaimana membina keluarga yang baik. Sedangkan etika, politik adalah bagaimana kita memberi petunjuk bagaimana kita membangun masyarakat yang baik, yang adil. Nah, itu adalah kalau kita bicara tentang subjek ilmu pengetahuan, ya. Dan kalau itu saja dikuasai, ya, dari ulumul nakliyah, ilmu agama, ya, yang 5 itu, kemudian ilmu-ilmu teoritis yang 4, dan ilmu praktis yang 3, itu kalau sudah dikuasai lah, insya Allah, ya, jadi kewajiban kita menuntut ilmu sudah terpenuhi di situ. Nah, kewajiban yang ketiga yang ini juga sangat penting adalah menerapkan ilmu itu, ya, menerapkan ilmu itu sehingga kita menjadi baik. Jadi ilmu itu dituntut untuk memperbaiki akhlak, ya. Tapi memperbaiki akhlak harus dengan ilmu. Jadi ini hubungan yang erat, ya. Kita tidak bisa beramal tanpa ilmu, tapi juga ilmu kalau tidak diamalkan juga itu akan tidak banyak bermanfaat, ya. Ada pepatah Arab tuh yang dulu saya sering dengar tuh waktu masih di kampung, ya. Yang ngomong-ngomong nih, saya sedang syuting di kampung saya di rumah, saudara, ya. Dikatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, siapapun yang beramal, ya, bi ghairi ilmin, ya, tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak, la tuqbalu, ya, tidak terima, ya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya akan mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi untuk melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, ya, beribadah dan sebagainya, itu harus dengan ilmu. Jadi ilmu sangat penting. Tapi juga ilmu tidak dituntut hanya untuk ilmu, ya. Ilmu itu dituntut justru untuk supaya kita beramal dan
supaya kita mempunyai adab yang tinggi, ya kan? Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya boleh rindang tapi tidak berbuah, jadi tidak mempunyai makna yang hakiki. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi menuntut ilmu sebenarnya adalah untuk menjadi akhlak, berakhlak baik, ya. Akhlak itu bisa baik bisa buruk. Jadi kalau dikatakan berakhlak itu belum tentu baik atau buruk. Walaupun sebenarnya kalau orang mengatakan kamu harus berakhlak, artinya berakhlak baik, ya kan? Jadi akhlak bisa baik bisa buruk, ya. Dan di sini kemudian kita akan masuk kepada ilmu akhlak atau etika, ya. Beda antara ilmu praktis dan ilmu teoritis adalah bahwa kalau ilmu teoritis itu tujuannya adalah atau targetnya adalah bagaimana mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Sedangkan ilmu-ilmu etika, ilmu-ilmu praktis itu adalah sasarannya tindakan manusia. Jadi manusia itulah menjadi sasaran ilmu-ilmu praktis. Jadi bukan lagi bicara bagaimana apa sesuatu itu sebagaimana adanya, tapi bagaimana ilmu yang kita peroleh itu bisa membawa kita untuk beramal dan berperilaku baik. Ya, itulah tujuan daripada etika. Dikatakan bahwa etika dibentuk adalah untuk memungkinkan manusia mendapatkan kebahagiaan. Jadi etika ini sebenarnya tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana etika bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan itu sebenarnya terjadi apabila kondisi jiwa kita baik. Jadi seperti tubuh juga harus sehat, dan kalau tubuh itu sehat, kemudian akan kita nyaman hidup, ya, bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik, bisa merasakan nikmat dari makanan dengan baik, ya. Nah, gitu. Demikian juga kalau jiwa kita sehat, ya kan, maka kita pun akan mencapai kebahagiaan. Tapi kalau jiwa kita sakit, maka kita akan mendapatkan juga ketidaknyamanan, ya, stres dan sebagainya. Tapi bagaimana hubungan etika dengan kesehatan mental? Jadi gini, orang yang beretika baik, yang bertingkah laku baik, itu ibaratnya seperti orang yang mengkonsumsi makanan baik. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang baik, insya Allah itu akan menjadikan tubuh kita sehat. Tapi kalau yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang buruk, ya, maka apa yang terjadi, badan kita akan sakit, ya. Jadi badan kita akan sakit. Maka demikian juga, ya, kalau kita berakhlak buruk, ya, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka itu akan mengakibatkan gelisah, ya, dalam diri kita, sakit kita sebagai jiwa kita karena perbuatan-perbuatan buruk. Jadi ibarat kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan buruk, sehingga kemudian ketenangan jiwa kita, ya, akan terganggu. Oleh karena itu maka sebenarnya perintah agama untuk berakhlak baik adalah untuk kepentingan manusia, supaya jiwanya nanti sehat, terbebas daripada penyakit-penyakit hati, ya. Nah, tapi memang perlu disadari, gitu, ya, bahwa kadang-kadang makanan sehat itu tidak selezat dengan makanan-makanan yang buruk, ya. Ya. Jadi kalau makanan buruk itu sering nikmat, ya, misalnya manis, gurih dan sebagainya, sehingga kita senang dan keranjingan, ya, makannya. Tapi in long term, dalam waktu lama itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, demikian juga, ya, perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang diharamkan, yang dimakruhkan, itu kalau kita lakukan terus, itu akan menimbulkan penyakit dalam jiwa kita. Sebaliknya, kalau perbuatan kita itu baik, akhlak yang baik yang kita berikan, maka itu seperti kita makan makanan yang baik yang akan menimbulkan kesehatan tubuh kita, gitu. Jadi sebenarnya berakhlak baik itu akan membawa kita menjadi sehat secara mental, dan kalau sehat secara mental kita akan bahagia.
Eh, jadi menarik nih, kadang-kadang kalau makanan sehat itu kan kurang gurih ya kan, dikurangi garamnya, dikurangi itunya ya, sehingga kemudian dia akan merusak kesehatan jiwa kita ya. Oleh karena itu maka harus dipaksakan dulu ya, jadi harus didisiplin dulu gitu untuk melakukan perbuatan baik ya kan. Nah, bagian terakhir adalah sebenarnya bagaimana membina etika yang baik ya. Membina etika yang baik itu ada caranya. Itu bagaimana caranya kita bisa bertingkah laku dalam kondisi moderat ya. Jadi dalam etika sudah terkenal itu istilah the golden means, artinya jalan tengah, dan itu sudah dilakukan oleh Aristoteles dan mempengaruhi para pemikir Muslim juga seperti Muskawai dan lain-lain. Bahkan Al-Ghazali juga mengambil dari situ. The golden means itu artinya bahwa manusia tidak melakukan hal yang ekstrim ya, yang terlalu kanan atau terlalu kiri. Menariknya adalah bahwa akhlak manusia itu sebenarnya dikaitkan dengan persoalan nafsu ya. Jadi ada 3 nafsu yang biasanya dikemukakan, yaitu nafsu syahwat, nafsu qadabiyah, dan nafsu nutqiyah. Ya, kalau syahwat itu nanti akan menghasilkan akhlak-akhlak tertentu ya. Kalau nafsu syahwat dikendalikan, maka dia akan mencapai tingkat ifah ya, yaitu ya hidup suci, bersih ya. Kemudian kalau dari nafsu godok ini, marah ini dikendalikan, dia akan menimbulkan sifat yang terpuji, yaitu keberanian, syuja'ah ya. Dan kalau dari nafsu rasional atau nafsu nutqiyah kita kendalikan, maka yang muncul adalah hikmah ya. Tapi syuja'ah dan hikmah itu muncul setelah kita mencapai garis moderasi di tengah-tengah. Jadi syuja'ah misalnya keberanian itu di tengah-tengah antara jubnun itu artinya jubnun itu artinya pengecut, tapi juga di ekstrim yang lain adalah tahawur, jadi sembrono gitu. Nah, sementara hikmah adalah berada antara jahil ya, jahulun, bodoh, dan hilah, sering menipu gitu. Jadi kepintarannya itu digunakan untuk hal yang buruk. Nah, ini terakhir ya, kalau kemudian ifah tercapai, syuja'ah tercapai, kemudian hikmah tercapai, maka inilah yang akan menimbulkan sebuah sifat yang sangat terpuji, yaitu adalah keadilan ya. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan ya, waktunya sudah lewat 3 menit dari 40 menit. Mohon maaf untuk itu, tapi mudah-mudahan tetap memberikan manfaat kepada kita dari apa yang saya sampaikan mengenai kewajiban manusia terhadap dirinya. Demikian saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada suara-suara ya, karena suara hewan, suara yang sedang memperbaiki rumah yang mengganggu. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.